yang beranggotakan saya sendiri Regiawan Waidi Syafiq Putra, lalu Repa Fitria Salsabila, dan Reja Anugrah Fatama. Kami di sini akan menjelaskan tentang peranan penting teknologi dalam menciptakan kesejahteraan. Pengertian teknologi dan teknologi informasi. Teknologi adalah konsep yang sangat luas dan digunakan untuk merujuk kepada beberapa cabang ilmu pengetahuan dan penelitian. Contoh teknologi adalah teknologi informasi, teknologi medis, bioteknologi, dan lain-lain. Sebagai cabang teknologi jangka panjang dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan penelitian, begitu juga manfaatnya. Definisi teknologi informasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Mark Keown tahun 2001, teknologi informasi merujuk pada seluruh bentuk teknologi yang digunakan untuk menciptakan, menyimpan, mengubah, dan menggunakan informasi dalam segala bentuknya. Lalu yang kedua, menurut William tahun 2005, teknologi informasi merupakan sebuah bentuk umum yang menggambarkan setiap teknologi yang membantu menghasilkan, memanipulasi, menyimpan, mengkomunikasikan, dan atau menyampaikan informasi. Lalu yang ketiga, menurut Martin Brown, The Highest Hover Perkin pada tahun 2005, teknologi informasi merupakan kombinasi teknologi komputer atau perangkat keras dan perangkat lunak untuk mengolah dan menyimpan informasi dengan teknologi komunikasi untuk melakukan transmisi informasi. Bidang pendidikan. Teknologi dalam bidang pendidikan terus-menerus mengalami perkembangan seiring berkembangnya zaman. Berbicara teknologi informasi, bagi kita yang sering browsing menggunakan internet sehari-hari, makalah teknologi informasi dan komunikasi sering dijumpai. Kombinasi teknologi audio atau data, video atau audio, dan internet merupakan sumber belajar dan sebagai alat komunikasi yang murah di mana memungkinkan terjadinya interaksi antara dua orang atau lebih. Kemampuan dari karakteristik internet memungkinkan terjadinya proses pembelajaran jarak jauh atau e-learning menjadi lebih efektif dan efisien sehingga dapat diperoleh hasil yang diinginkan sebagai pemenuhan kebutuhan di bidang informasi yang kita butuhkan. Yang kedua ada bidang kesehatan. Pemanfaatan teknologi informasi dalam bidang kesehatan salah satunya ialah sistem yang berbasis kartu cerdas atau smart card. Sistem ini dapat digunakan juru medis untuk mengetahui riwayat penyakit pasien yang datang ke rumah sakit karena dalam kartu tersebut para juru medis dapat mengetahui riwayat penyakit pasien. Contoh lainnya ialah digunakannya robot untuk membantu operasi pembedahan serta penggunaan komputer hasil pencitraan 3 dimensi untuk menunjukkan letak tumor dalam tubuh pasien. Yang ketiga ada sektor perbankan. Dalam dunia perbankan, contoh penerapan teknologi informasi ialah telah diterapkannya transaksi perbankan lewat internet atau dikenal dengan internet banking. Beberapa transaksi yang dapat dilakukan melalui internet banking antara lain transfer uang, pengecekan saldo, pemindah bukuan, pembayaran tagihan, dan informasi rekening. Bahkan penarikan uang, pengecekan saldo hingga transfer antara bank melalui mesin ATM juga merupakan pemanfaatan teknologi informasi dalam bidang perbankan. Yang keempat ada bidang bisnis. Dalam dunia bisnis yang sangat erat kaitannya dengan transaksi jual beli, pemanfaatan teknologi informasi dapat dimanfaatkan pula untuk sarana perdagangan secara elektronik atau dikenal sebagai e-commerce. E-commerce adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau televisi atau jaringan komputer lainnya. E-commerce dapat melibatkan transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen inventory otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis. E-dagang atau e-commerce merupakan bagian dari e-bisnis, di mana cakupan e-bisnis lebih luas, tidak hanya sekedar perniagaan, tapi mencakup juga pengkolaborasian mitra bisnis, pelayanan nasabah, lowongan pekerjaan, dan lain-lain. Selain teknologi jaringan, e-dagang juga memerlukan teknologi basis data atau pangkalan data, database,
e-surat atau surat elektronik yang biasa kita sebut dengan email, dan bentuk teknologi non-komputer yang lain seperti halnya sistem pengiriman barang dan alat pembayaran untuk e-commerce ini. Nah, yang kelima ada bidang perusahaan. Penerapan teknologi informasi telah banyak digunakan oleh para usahawan. Kebutuhan efisien waktu dan biaya menyebabkan setiap pelaku usaha merasa perlu penerapan teknologi informasi dalam lingkungan kerja. Penerapan teknologi informasi menyebabkan perubahan pada kebiasaan kerja, misalnya penerapan enterprise resource planning atau ERP. Nah, ERP adalah salah satu aplikasi perangkat lunak yang mencakup sistem manajemen dalam perusahaan. Ya, tujuan pada perkembangan teknologi. Yang pertama ada meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan. Yang kedua meningkatkan daya saing bangsa. Yang ketiga memperkuat persatuan dan kesatuan nasional. Yang keempat mewujudkan pemerintahan yang transparan. Yang kelima meningkatkan jati diri bangsa di tingkat internasional. Manfaat teknologi informasi bagi kehidupan manusia. Yang pertama adalah membantu manusia memecahkan masalah, terutama yang berkaitan dengan aspek informasi ataupun komunikasi. Yang kedua, mendukung manusia untuk mengembangkan kreativitasnya. Dan yang terakhir, membantu membuat berbagai pekerjaan jadi lebih efektif dan efisien. Kemudian ada beberapa manfaat lainnya seperti digambar, yaitu kecepatan. Kecepatan ini waktu tidak lagi menjadi kendala dalam komunikasi. Yang kedua adalah kejelasan dengan gambar mengaplikasi dan video serta kejelasan audio dalam komunikasi telah menjadi pengalaman yang tidak pernah ada sebelumnya. Kemudian adalah kedekatan. Kemajuan teknologi telah membuat dunia menjadi tempat yang lebih kecil untuk ditinggali. Gambar selanjutnya adalah penyebaran. Di sini ada penyebaran internet yang merupakan penyebaran informasi, penyiaran berita, atau berbagi pengetahuan. Teknologi yang membuatnya menjadi lebih cepat, lebih mudah, dan lebih singkat. Kemudian ada gambar flash disk yang mengartikan untuk penyimpanan data lebih aman karena kita menyimpannya dengan flash disk dengan kapasitas besar. Dan yang paling mudah dan aman karena fasilitas ini dapat kita upload ataupun download setiap saat. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulannya adalah semakin cepatnya teknologi informasi dan komunikasi akan menuntun manusia untuk mencoba membuat perubahan di segala jenis kehidupan yang tujuannya adalah mendapatkan hasil maupun kondisi yang terbaik yang dapat dicapai. Dan yang terakhir adalah banyaknya sektor kehidupan yang ada diharapkan membuka inovasi baru bagi kita untuk menciptakan sesuatu yang baru untuk kemajuan peradaban manusia. Namun semua inovasi itu hendaknya perlu dibatasi oleh aturan. Terima kasih.